Shalom, damai sejahtera Allah menyertai saudara semua. Hari ini Jumat 14 Oktober 2022, saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas waktu kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan diberitakan bagi kami. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan demikian mata hati dan pikiran kami dibukakan untuk dapat menerima akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Timotius pasal 2 ayat 14 hingga ayat 26. Mari kita membaca bersama firman Tuhan. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara, surat Paulus yang kedua kepada Timotius adalah salah satu kitab dalam bagian Perjanjian Baru yang sebagian besar berisi tentang nasihat-nasihat pribadi Rasul Paulus kepada Timotius sebagai teman sekerjanya yang masih muda. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 22, inti nasihat Rasul Paulus ialah supaya Timotius tabah dan tetap semangat mengajarkan firman Tuhan. Ia dinasihati dan didorong supaya terus setia menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus Kristus serta berpegang pada perkataan kebenaran itu, sekalipun ia menghadapi penderitaan dan pertentangan. Ia juga secara khusus diperingatkan supaya tidak turut campur dalam perdebatan-perdebatan yang bodoh dan tak bernilai. Sebab perdebatan-perdebatan seperti itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali merusak pikiran orang yang mendengarnya. Dalam mengajar, Paulus mengingatkan Timotius yang muda agar ia dapat mengendalikan dirinya, yaitu dengan mengejar keadilan, kesetiaan, dan kasih dan damai bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Seperti Kristus yang dengan sabar membimbing murid-muridnya yang susah mengerti ajarannya, sebagaimana dikatakan dalam Matius 16 ayat 9, Timotius juga diminta untuk memberikan tuntunan dengan lemah lembut ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang keras dan menentang kebenaran yang ia wartakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan dalam konteks kekinian, pertama kepada kita dipercayakan juga berbagai tugas pelayanan, entah itu di gereja, keluarga, ataupun masyarakat. Tentu akan ada kendala, tantangan yang juga akan kita hadapi.
Tidak jarang banyak situasi yang membuat kita dapat berbalik dari kebenaran. Tidak jarang pula kita dapat bertemu dengan orang-orang yang bertentangan pikiran pendapat dengan kita. Tapi mari belajar dari Rasul Paulus kepada Timotius, dari nasihat yang disampaikannya, supaya kita juga tetap berpegang pada kebenaran yang kita terima. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu bisa saja membuat kita sesat atau disesatkan. Tetapi kalau kita berpegang pada kebenaran dalam kitab suci, kita akan menerima kebenaran. Tentu kita tidak akan mudah terombang-ambing, apalagi sesat. Kedua, inilah saatnya meneladani Kristus yang panjang sabar. Marilah kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, agar orang yang suka melawan orang yang keras hatinya sekalipun dapat dipimpin untuk mengenal kebenaran, dilembutkan hatinya dengan sadar atau bertobat. Batu tidak bisa dilawan dengan batu, tetapi batu hanya bisa dilawan dengan air. Ibarat batu yang terus-menerus terkena tetesan air, sekeras apapun batu itu, tetesan air akan melunakkannya. Demikian pula orang yang keras hati dan tidak mau menerima firman Tuhan atau kebenarannya. Kita percaya dengan kuasanya Tuhan mampu melembutkan hati yang keras itu dengan kuasa kasih-Nya. Tugas kita adalah jangan melawan kekerasan dengan kekerasan, tapi lawanlah kekerasan dengan kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Amin. Mari kita berdoa. Maha Kasih yang ilahi, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh diberi kesempatan untuk ambil bagian mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah firman kehidupan, menasihati mengajarkan kami untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk memperkatakan kebenaran-Mu dan melakukannya di setiap waktu hidup kami. Tolonglah kami agar juga terus dapat menjadi pribadi-pribadi yang adil, penuh kasih, dan mampu membawa damai, melunakkan hati yang keras dalam kuasa-Mu. Pimpinlah umat-Mu ya Allah dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Berkat pengasihan-Mu mengiringi kami agar segala sesuatu yang kami rencanakan kerjakan akan berjalan dengan lancar dan berhasil. Pun sertanya berilah kami semangat sukacita untuk menjalani kehidupan ini. Kekuatan kesehatan kami percaya bersumber daripada Tuhan kepada kami pun diberikan. Demikian saudara kami yang sakit dikuatkan dan dipulihkan. Mereka yang berbeban berat diberi kelegaan. Mereka yang berduka cita ditopang dan dihiburkan. Terkhusus jemaat yang ada di Liang Nyaling dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kuasa kasih Tuhan juga kami percaya akan menyertai dan melingkupi kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.